Politik memang pastinya dinamis, khususnya Pilpres 2024 belum selesai kita membicarakan mengenai sosok cawapres. Pemirsa, kali ini kita lihat adalah migrasi beramai-ramai yang dilakukan oleh para relawan pendukung Jokowi dalam 2 periode Pilpres sebelumnya, pemirsa. Mungkin pertanyaannya harusnya karena Jokowi adalah kader PDIP, ketika Pilpres 2024 dukungan tersebut untuk kader PDIP lain saat ini adalah Ganjar, tapi tidak, justru kepada Pak Prabowo. Ada apa? Tanda tanya besar. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di sini sudah ada relawan Presiden Jokowi atau relawan Pak Jokowi di sini Projo, tapi sudah memberikan Jokowi Mania, Joman sudah memberikan dukungan resmi kepada Pak Prabowo, Bang Emmanuel Ebenezer. Bang Noel, selamat malam. Selamat malam. Ya, pengamat politik kita di sini Mas Khairul Umam. Selamat malam, assalamualaikum. Malam, Mbak Caca, malam, Bang Noel. Malam, siap, malam. Supaya seimbang, saya juga nanti akan bertanya kepada ini politisi PDIP sekaligus wakil sekjen, ini relawan Jokowi, tapi sudah memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, Mbak Rizky Aprilia. Selamat malam, Mbak Rizky. Selamat malam Mbak Caca, Bang Noel, Mas Umam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mungkin saya ke Mbak Rizky terlebih dahulu ya. Kita tahu bahwa sudah sejak lama ini, mungkin dalam setahun bahkan setahun sebelumnya, beramai-ramai para relawan Pak Jokowi kemudian memberikan dukungan ini kepada Pak Prabowo Subianto. Tapi Mbak Rizky bersama dengan barisan relawannya tetap memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, begitu ya? Ini kenapa? Apa alasannya? Ya, begini, terima kasih. Yang pasti konsep relawan ini kan konsep namanya juga relawan ya, konsep kesukarelaan gitu loh. Dalam situasi iklim demokrasi, relawan juga menjadi bagian yang memiliki semangat untuk meningkatkan juga partisipasi masyarakat. Dan terkait dengan, oh ya bagaimana ya, ini relawan tadi yang ditanya seperti itu ya, sah-sah saja. Yang namanya demokrasi ya, misalkan si A pindah ke B dukungannya, B pindah ke C, ya itu kehendak bebas individual yang memang ya tidak bisa kita paksakan. Toh itu free will ya. Jadi saya rasa untuk hari ini sih itu adalah hal yang lumrah dan biasa gitu loh. Mbak Rizky, TKRPP ini membawahi berapa banyak anggota relawan? Saya harus jelaskan bahwa tim koordinasi relawan itu pada dasarnya kami memfasilitasi relawan-relawan yang ingin bergabung mendukung Ganjar sebagai presiden. Jadi pada dasarnya sampai hari ini sudah ada kurang lebih 1.000 lebih ya, yang saya angka pastinya itu datanya ada di TKRPP, bahwa pada saat ini 1.000 lebih, apakah itu konstan, apakah bertambah atau fluktuatif? Ya dengan situasi hari ini kita harus akui itu ya fluktuatif gitu. Dan memang bagaimana langkah-langkahnya mereka yaitu kembali ke relawan masing-masing. Tapi pada dasarnya TKRPP adalah memfasilitasi, menjembatani, memberikan informasi terkait Ganjar sebagai presiden dari PDI Perjuangan dan kegiatan-kegiatan Mas Ganjar sendiri untuk di lapangan, ke daerah-daerah dan melibatkan kawan-kawan relawan yang selama ini sudah menjadi bagian keluarga besar TKRPP gitu. Oke, ditahan dulu Mbak Rizky. TKRPP dengan 1.000 anggotanya sudah memberikan pilihan untuk Pak Ganjar. Kalau Bang Noel sendiri, Joman ini membawahi berapa banyak anggota dan kenapa kemudian Pak Prabowo? Joman memang sendiri, tapi kita ada namanya Rumah Pemenangan Relawan Prabowo itu di Menteng 25. Itu per hari tadi aja ada sekitar 125 relawan Jokowi yang mendukung Pak Prabowo. Artinya persis tadi apa yang disampaikan Mbak Rizky ya tadi. Ya ini dinamika demokrasi, hal ini hal yang lumrah, tidak terlalu ada hal yang seperti apa gitu. Tapi ini emang hal biasa kok dalam demokrasi. Tidak ada hal yang kiranya negatif, karena soal pilihan politik masing-masing itu kan ya biasa aja. Kemudian kalau ada kawan-kawan yang dukung Mas Ganjar, bagus. Kemudian ada yang dukung Mas Anies, bagus. Ada yang dukung Pak Prabowo. Hari ini aja dulu 2019 pendukung Pak Prabowo ada yang migrasi ke Mas Anies. Pendukung Pak Jokowi migrasi ke Pak Prabowo. Udah biasa aja gitu loh. Jadi menurut saya ya tinggal nanti kita tinggal kuatkan narasi soal demokrasinya agar siapapun yang berkuasa itu mau dikontrol oleh rakyat. Jangan nanti malah kita mendapatkan penguasa bukan pemimpin. Kita tidak mau nanti yang kita temukan adalah
penguasa yang tidak mau dikontrol oleh rakyat. Karena saya punya komitmen untuk menjaga demokrasi ini lebih baik. Ya, baik. Gitu. Kalau seandainya relawan-relawan ini hanya sebagai kelompok monster atau anak-anak monster yang hanya mengkultuskan seseorang, itu bahaya buat demokrasi. Dan saya senang sekali hari ini demokrasi itu benar-benar hidup. Ada pendukung Mas Ganjar, ada pendukung Mas Anies, ada pendukung Pak Prabowo. Mereka bicara tentang 2024 tentang gagasan-gagasan, jadi enak. Mas Noel, misalnya nanti Pak Jokowi kemudian memerintah atau memberikan secara harfiah perkataan sangat jelas bahwa saya mendukung Ganjar Pranowo, ini titahnya Pak Jokowi. Relawan ikut Pak Jokowi atau mungkin tetap ke Pak Prabowo? Gini, Pak Jokowi saya rasa tidak akan mau mengeluarkan pernyataan seperti itu. Tapi dia sebagai kader PDIP mungkin punya tanggung jawab moral untuk di PDIP. Tapi dia sebagai presiden, saya yakin sekali dia paham sekali pilihan-pilihan politik pendukungnya. Karena saat kita mendukung Pak Jokowi, kami tidak melihat bahwa kami ini PDIP, kami diperintah oleh ABCDFG. Kami diperintah oleh semangat demokrasi. Itu jadi harus dipahamin latar belakang sejarahnya. Jadi tidak bisa misalnya kayak Pak Jokowi, kita nanti akan ke Pak Prabowo, kita akan ke Mas Anies, kita akan ke Mas Ganjar. Saya rasa demokrasi tidak bisa diperintah semena-mena. Kita mau tunduk pada apa yang semangat demokrasi kita itu sendiri. Mas Umam, apakah seperti itu bahwa relawan ini opsi untuk memilih Pilpres 2024 secara sukarela, tapi ketika migrasi kepada Pak Prabowo, pendukungnya Pak Jokowi, ada sesuatu yang serius terjadi? Sesuatu yang serius terjadi, rasa-rasanya ada semacam pola komunikasi di bawah meja, di mana kemudian ada kekuatan yang tampaknya mengarahkan, meskipun hampir pasti tidak akan ditampilkan di hadapan publik. Tetapi kalau misal kita cermati sejarahnya Mbak Caca, sebenarnya relawan itu apa? Ini adalah bagian dari sel-sel kekuatan politik yang memang tidak tunduk di bawah konstitusi partai. Tetapi uniknya, kalau misal lahirnya relawan dulu ya, di era-era fase awal Pak Jokowi muncul itu, 2013, 2014, ini adalah sebuah instrumen politik untuk membuka proses komunikasi yang waktu itu mengalami kebuntuan. Terutama ketika kemudian partai yang harusnya menyerap aspirasi publik, seolah kemudian menegasikan itu. Nah, maka muncul relawan-relawan. Untuk apa? Sebenarnya itu untuk mengepung partai politik. Konteksnya waktu itu adalah untuk meyakinkan PDIP, konteksnya Bu Mega, untuk bisa menerima dan kemudian mengusung Pak Jokowi waktu itu. Tetapi ada satu catatan lain. Tampaknya per hari ini, kalau misal kita merujuk ya pada cara pandang yang disampaikan oleh Emil Durkheim dalam konteks teori social movement, gerakan sosial. Kalau sebuah kekuatan relawan itu betul memang genuine berasal dari masyarakat, itu seringkali ada semacam keterkaitan antara moral, social, consciousness gitu, dengan apa yang dimiliki oleh concernnya elit. Nah, kalau misal itu nyambung, gerakan itu bisa masif. Tetapi kalau misal nggak nyambung, banyak relawan bertebaran sana sini, tapi rasanya kok agak anyep-anyep aja. Kok rasanya ini katanya representasi kekuatan ini, anak muda, katanya representasi dari elemen kekuatan. Tapi elemen yang disebutkan tadi kok rasanya tidak menunjukkan ada greget. Nah, itu yang kemudian yang disebut oleh Durkheim sebagai disconnection. Nah, kalau misal disconnection ini menjadi sebuah pertanda awal, jangan sampai kemudian relawan yang sekarang melakukan gerakan-gerakan itu endingnya menjadi tidak efektif, berbeda dengan yang dulu. Baik, ini menjadi sebuah realitas dari politik bahwa bisa saja kemudian satu orang, sekumpulan orang beralih atau berpindah dukungan atau juga pilihan. Yang jadi pertanyaan ketika ini beramai-ramai dilakukan oleh para relawan Jokowi, sebut saja Joman, ada Samawi, ada lain-lain banyak sekali. Perlukah PDIP khawatir dengan manuver ini? Sesaat lagi. Oke, tadi saya ketika jeda, saya bertanya kepada Bang Ebanuel Ebenezer, sebenarnya berapa banyak sih para relawan Jokowi yang saat ini sudah melabuhkan dukungan kepada Pak Prabowo? Bang Ebenezer mengatakan, atau Bang Ebanuel mengatakan, sebanyak para pemilih Jokowi yang kemudian mengasosiasikan diri sebagai relawan. Itu berarti banyak sekali pemirsa. Langsung saja saya tanyakan kepada Mbak Rizky Aprilia, ini bagaimana? Apakah PDIP diam-diam saja melihat langkah ini? Ini banyak loh kemudian memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Mbak Rizky. Ya itu sah-sah juga ya, itu kan Bang Ebanuel punya data, PDI juga punya data, PDI Perjuangan juga punya data. Kita sebagai, begini loh, dalam kondisi hari ini ya, let's talk about data valid, data, ya kalau bicara saya yakin kita semua pasti hari ini juga pasti
ada data masing-masing yang kita saling hormati. Nah, pada hari ini apakah PDI Perjuangan, kalau bahasanya pasang kuda-kuda, PDI Perjuangan selalu pasang kuda-kuda gitu. Karena apa? Dalam arti kata, hari ini sudah bulan Oktober ya, kalau nggak salah kan, bulan Oktober menjelang pendaftaran, dan sebentar lagi November, Desember, Januari, dan 2024 Februari tanggal 14 sudah akan berlangsung pestanya rakyat. Dan saya rasa kalau memang Bang Emmanuel memiliki data demikian, ya kami PDI Perjuangan menghormati. Tapi kan pada akhirnya adalah hasil di penghitungan 2024 itu yang akan membuktikan gitu loh. Jadi pada hari ini masyarakat juga ada 273 juta jumlah penduduk Indonesia, ya kan? Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya relawan baik di Pak Prabowo, di Pak Jokowi, atau di Pak Ganjar, atau di Pak Anies, ini maksimal dalam mengantarkan suaranya kepada calon-calonnya masing-masing. Terutama kami dari PDI Perjuangan sudah kata mutlak adalah Ganjar Pranowo, kan begitu. Gitu. Oke, tuh Bang, Mbak Rizky punya data dan nggak takut berarti jangan-jangan nggak banyak atau mungkin masih dinamis. Kalau soal ditanya data tadi apa yang disampaikan Mbak Rizky ya itu sah ya, karena kita juga punya data gini. Memang menarik. Di relawan Jokowi itu ada memang ketuanya di Mas Ganjar, pendirinya di Pak Prabowo. Dinamis dong, ya? Ada ketuanya di Pak Prabowo, atas pendirinya di Mas Ganjar. Itu hal biasa. Ya. Jadi misalnya ada 1.200 di Mas Ganjar, kemungkinan juga bisa 1.200 lebih juga di pendukung Pak Prabowo. Karena sama semua. Gitu loh. Ada kemarin kawan-kawan Projo, misalnya besok Projo deklarasi dukung Prabowo. Di Mas Ganjar juga ada. Ada sekretaris Jokowi di Mas Ganjar, ada di Pak Prabowo ada. Bara JP ketuanya ada di sana, di Prabowo juga. Dan itu biasa migrasi gitu. Jadi saya anggap kalau seandainya ada 1.200, ya kemungkinan besar ya kami sama 1.200 gitu loh. Nah, memang uji kebenaran ini nanti ada di 14 Februari gitu. Kemenangan itu di siapa? Kan ini bicara strateginya nggak terlalu jauh sebetulnya sama bagaimana meyakinkan rakyat, bagaimana coba menyampaikan pesan-pesan atau prestasi atau capaian yang sudah dilakukan Pak Prabowo. Nah, ini sama apa yang dilakukan relawan-relawan Mas Ganjar. Mereka sama menyampaikan program-program itu. Jadi menurut saya strateginya nggak terlalu jauh berbeda lah. Kayak begitu kira-kira. Mas Umam, kalau misalnya ketuanya bisa di Pak Prabowo, wakilnya bisa di Ganjar, kemudian bagaimana kita mengukur kekuatan para relawan ini sebenarnya berapa sih ke Pak Prabowo, berapa kepada Pak Ganjar kalau sedinamis ini? Iya, ini kalau kita mendengar ya klaim angka ini ini belum coplosan ini, tapi sudah main klaim aja. Ini kita semakin bertanya-tanya dan nggak percaya ini yang benar yang mana gitu. Tapi fakta menegaskan bahwa memang terjadi fragmentasi di dalam konteks sel-sel kekuatan jaringan relawan ini. Dan kalau misal kita cermati, memang ada dinamika, terutama di tubuh PDIP. Ada satu situasi kemarin di sekitar 2022 sampai awal 2023, di mana jaringan relawan itu seolah-olah diorkestrasi, sama difungsikan sebagai upaya untuk mengepung satu kekuatan tertentu, waktu itu konteksnya untuk mendorong Mas Ganjar. Nah, itu yang kemudian justru memunculkan sebuah dinamika dan perasaan kurang nyaman di internal PDIP. Itulah kenapa kemudian proses rekrutmen dalam konteks relawan di PDIP sepertinya ada proses evaluasi yang cukup serius. Itulah kemudian tidak diberikan sebuah ruang yang terbuka dan kemudian diminta masuk, terregister, terdaftar secara resmi di bawah konstitusi partai di PDIP. Nah, ini yang sepertinya termasuk Bang Nol sepertinya itu tidak ingin yang kemudian kategori masuk di dalam registrasi kepartaian. Nah, tampaknya dalam situasi itu maka kemudian fragmentasi itu terjadi. Nah, kalaupun kemudian soal efektif atau tidak, rasa-rasanya faktor relawan bisa efektif kalau dia menemukan satu penguatan isu yang memang relevan dengan konteks yang mereka usung. Yang kedua, tentu berkaitan dengan konteks struktur kekuasaan makro. Ini arahnya kemana? Nah, problemnya atau tantangannya, struktur kekuasaan makro per hari ini itu tentu masih dipegang oleh Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena itu, kalau misal kemudian isu yang beredar, misalnya Pak Prabowo katanya sama Mas Gibran misalnya, itu per hari ini teman-teman PDIP masih sangat disiplin menahan diri. Kenapa? Karena betul-betul masih mempertimbangkan variabel Jokowi untuk tetap berada di mereka.
Kalau misal kemudian sampai lepas, ini yang saya sampaikan ke teman-teman yang lain, akan terjadi perang bubat antara Presiden Jokowi dengan PDIP. Akan terjadi perang bubat antara Prabowo dengan PDIP. Nah, tapi ini semua akan kita lihat setidaknya minggu depan. Apakah misalnya putusan MK memberikan ruang, ataukah kemudian kalaupun memberi ruang, apakah kemudian Gibran diberikan jalan misalnya oleh Pak Jokowi atau tidak di sana. Mbak Rizky, ini mungkin juga boleh ditanggapi singkat. Semakin banyaknya relawan melabuhkan dukungan kepada Pak Prabowo karena digadang-gadang ini Gibran menjadi cawapresnya. Ini bagaimana? Ya itu sah-sah saja. Namanya relawan kan, mereka suka rela mendorong si A, si B, si C. Besok-besok Bang Noel juga bisa tuh diusung menjadi cawapres masalahnya kan. Kalau relawannya ada, kan gitu ya Bang ya. Jadi pada dasarnya prinsipnya bahwa di dalam era demokrasi modern, relawan volunteer itu adalah part of the tools, ya kita harus apresiasi gitu loh. Jadi prinsipnya pada hari ini si A mau menyatakan dukungannya ke si B dan masing-masing baik dari pihak Pak Ganjar, Pak Prabowo atau Pak Anies mau mendeliver message tertentu tentang kandidatnya masing-masing, ya ini bagian dari demokrasi dan tidak ada yang itu tadi kita bilang bahwa hari ini relawan semua bergerak memenangkan kandidatnya masing-masing adalah hak semua dan pada akhirnya let the best man win. Itu yang paling penting. Mbak Caca, sedikit meng-highlight ini. Kalau misal mencermati apa yang disampaikan oleh teman-teman PDIP, tampaknya sekarang sudah mulai memunculkan upaya untuk meneguhkan kepercayaan diri. Artinya apa? Dengan variabel Jokowi atau tidak ada variabel Jokowi, PDIP akan tetap maju memperjuangkan keyakinannya memenangkan Ganjar. Sementara di sisi yang lain, Pak Prabowo sepertinya semakin yakin bahwa variabel Jokowi akan dia menangkan dan akan memenangkan dia di Pilpres 2024. Bang Noel, tadi Bang Noel menghindari mengenai pengkultusan ya, tapi dikatakan bahwa ada juga relawan mendukung kalau Prabowo berpasangan dengan Gibran. Ini seperti apa ya, pengkultusan juga sama aja? Itu kan wacana ya, kenapa takut dengan wacana? Saya tegaskan, saya relawan Prabowo yang anti politik dinasti. Saya tegaskan, saya relawan Prabowo yang anti politik dinasti. Kemudian ada wacana Prabowo Gibran, ya sah-sah aja. Kenapa takut dengan wacana? Gitu loh. Apakah akan mengoreksi, mengevaluasi dukungan, Bang? Kalau nanti Prabowo Gibran. Nah, gini, tinggal kita lihat definisi dari dinasti itu sendiri. Terkadang orang kan hanya melempar hanya untuk menyerang Pak Jokowi. Ini tidak fair juga. Sedangkan kita lihat bahwa praktek politik dinasti itu hampir semua partai melakukan hal itu. Mana yang tidak? Makanya kita lihat definisinya apa dulu soal politik dinasti ini. Biar kita sama pendefinisiannya. Cek siapa yang tidak melakukan politik dinasti. Baik. Itu loh. Tahu saya yang tidak. Baik, Mbak Rizky boleh juga ditanggapi tadi apa yang dikatakan oleh Mas Umam mengenai kepercayaan diri dari PDIP seperti apa? PDIP kan selalu percaya diri, PDI Perjuangan selalu percaya diri. Kenapa? Karena kita semua isinya petarung, Mbak. Jadi ya kalau masalah bertarung udah biasa buat PDI Perjuangan. Jadi mau apapun situasinya, ya kami akan selalu bersiap bergotong royong untuk menjaga bahwa hari ini politik itu kan harusnya happy ya. Namanya juga pesta demokrasi. Namanya pesta itu ketawa, senang, bukan malah gebak-gebuk kan ya. Jadi bingung saya kalau misalkan kesannya kita harusnya gimana gitu kan. Kader PDIP yang paling cerdas yang pernah saya diskusi nih. Yang lainnya darahnya itu udah sampai ke ubun-ubun. Makanya ternyata luar biasa. Ya, kader yang ideologis. PDI Perjuangan. Baik, Mbak Rizky. Kami pada saatnya terima kasih Bang Noel. Siap, Mbak. Rizky. Sampai ketemu di darat ya. Mbak Rizky, oke lah kalau misalnya tidak terlalu memperhatikan mengenai geliat dari para relawan yang memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Tapi relawan ini juga memberikan kritik loh kepada Pak Ganjar. Nah ini bagaimana? Apakah diam saja? Yang bilang tidak, sorry Mbak Caca, saya kritisi. Saya tidak bicara kalau kita tidak memperhatikan, tidak aware, tidak menyerap. Salah loh ya. Saya nggak ada stating itu dari tadi. Tapi yang pasti, apapun hari ini gerak setiap orang seluruh penduduk Indonesia, relawan dan non relawan pasti akan menjadi informasi buat kita sekecil apapun. Nah, oleh karena itu bagaimana menyikapinya kan nggak mungkin dengan 273 juta orang ini mesti kita tanggepin satu-satu. Itulah makanya Pak Prabowo punya relawan, kami punya relawan, mungkin Mas Umam juga.
buat Baik. kita kan nggak tahu ya. Baik. Dalam arti kata, inilah namanya demokrasi dan kita hargai pendapat orang Ya. masing-masing, gitu aja sih. Oke, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mbak Rizky, bahkan juga Bang Noel, dan juga Mas Umam, sebenarnya seberapa efektif sih para relawan ini nanti akan mengumpulkan suara untuk capres yang mereka ngusung? Maukah kemudian mereka mengetuk satu-satu pintu rumah untuk mengajak memilih calon tertentu, atau jangan-jangan ada teatrikal konferensi pers saja di wilayah perkotaan? Sesaat lagi. Pemirsa, secara resmi KPK sudah menggelar konferensi pers terkait penangkapan. Jadi ini merupakan revisi dari informasi yang sebelumnya, penjemputan paksa bukan KPK, penangkapan dan juga penahanan. Bahkan tadi sudah disampaikan penahanan dilakukan di rutan KPK selama 20 hari ke depan hingga tanggal 1 November 2023. Ada beberapa hal yang kemudian diungkap mengenai perkembangan perkara pemirsa, bahkan mengenai peruntukan uang miliaran rupiah tadi, mengenai cicilan kartu kredit untuk mobil Alphard operasional rumah, bahkan juga mobil pribadi lainnya pemirsa, bahkan juga diduga ada aliran uang yang kemudian juga mengalir kepada Partai Nasdem, ini juga miliaran rupiah, gratifikasi dan juga lain-lain. Kita nanti akan mengetahui bagaimana perkembangan lainnya langsung dari KPK pemirsa, tapi saya akan kembali lagi di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ada pertanyaan yang menggantung saya adalah seberapa besar kekuatan para relawan benar-benar akan datang ke masyarakat, memberikan sumbangsi suara. Mungkin saya ke Mas Umam terlebih dahulu. Yakin nggak sih kalau mereka itu ketuk pintu satu-satu, ayo dong pilih calon ini? Ya, relawan itu setidaknya dalam konteks pemenangan memiliki dua fungsi, Mbak. Pertama, terkait dengan konteks penguatan narasi. Karena bagaimanapun juga partai tidak memiliki infrastruktur komunikator yang optimal. Oleh karena itu diperlukan bagaimana kemudian komunikator yang handal di basis-basis pemilih tertentu, maka kemudian itu relawan bisa masuk ke sana. Tetapi di saat yang sama kemudian dia juga harus menjadi frontliner dalam konteks melakukan door-to-door canvassing. Nah, disitulah kemudian tadi yang disampaikan Mbak Caca, bagaimana ngetuk pintu, juga memberikan penjelasan mengapa harus pilih ini, mengapa pilih itu. Nah, di level inilah kemudian efektif atau tidaknya akan dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satu faktornya, salah satunya adalah logistik. Ini yang kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan. Maksudnya apa logistik? Relawan hanya butuh uang untuk bisa bekerja mengetuk pintu satu-satu? Ini menjadi sebuah pertanyaan publik juga. Apakah kemudian relawan itu sebagai sebuah gerakan yang genuine dari masyarakat, ataukah ini sebenarnya sel-sel kekuatan politik yang diorkestrasi oleh kekuatan yang lebih besar? Kalau misal kemudian dia memang betul bisa mampu melakukan itu secara optimal dan kemudian memiliki akar yang kuat, bisa menjelaskan dengan baik, hasilnya optimal. Kalau tidak, sebaliknya. Uang kalau dari kader sendiri kan kalau bekerja biaya operasional kan ditanggung partai. Kalau relawan dari apa? Apa kalau mau kerja mana dulu ini logistiknya, sumbangnya, relawan itu udah terbiasa uangnya. dengan kerja-kerja kerelawanan. Artinya mereka kalau ditanya duitnya dari mana? Pasti mereka patungan. Pertama itu, kedua mereka juga punya sumber-sumber logistik. Misalnya kayak mereka kan banyak kan pekerja. Relawan ini kan banyak kan latar belakang sosialnya mereka selain pekerja, ada juga mereka pengusaha. Ya memang level pengusahanya bukan level pengusaha besar. Ya mereka misalnya kayak punya peternakan, punya apa, kemudian mereka mendirikan relawan. Kemudian ada juga tokoh masyarakat, kemudian dia menciptakan relawan. Nah relawan-relawan itu kan lahir dari hal yang kayak begitu. Jadi ya namanya kelompok partisipan gitu loh. Jadi ya mereka hanya ingin berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Ya ditanya soal keuangan ini dari hal itu. Misal kayak saya, Noel dari mana duitnya? Ya saya dari kawan-kawan saya punya kawan-kawan saya punya kawan yang banyak, dari kekuasaan sampai yang paling rendah juga ada saya teman saya. Dari yang paling kaya di Republik ini sampai yang paling susah di Republik, saya punya kawan. Jadi saya nggak terlalu khawatir soal misalnya pertanyaan-pertanyaan itu, dan itu bisa saya pertanggungjawabkan aliran duit itu semua. Jadi saya nggak terlalu khawatir lah, karena kawan-kawan relawan yang tadi Prabowo, di Mas Ganjar, kemudian di Mas Anies, mereka juga punya kemandirian secara ekonomi dan gerak politiknya. Oke, mungkin sekarang saya ke Mbak Rizky. Mbak Rizky, sebenarnya kalau dari partai politik ini sendiri, yang jangan-jangan partai politik merasa relawan itu hanya teatrikal di panggung perkotaan saja, narasi yang mereka jual. Kalau untuk datang ke grassroots tetap partai kader yang nanti akan bekerja, tapi nanti sesaat lagi Mbak Rizky ya, supaya kita nanti panjang akan membahasnya usai jeda berikut. Kembali Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya ke Mbak Rizky. Mbak Rizky, sebenarnya kalau ditanya siapa yang paling berjasa untuk menyumbang suara Pak Jokowi, relawan, karena di sini kan percaya diri sekali relawan, atau juga mungkin tetap kader. Seperti apa? Oke, pada dasarnya begini Mbak, di PDI Perjuangan itu prinsip dasarnya gotong royong. Membangun negara ini kita sadari tidak mungkin sendiri.
masyarakat, sebuah negara itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada pemerintahan dan tidak ada rakyatnya. Itu dulu yang kita garis bawahi. Oleh karena itu, kalau ditanya siapa yang paling berperan, ya dua-duanya harus saling bergandengan tangan. Itu loh. Jadi oleh karena itu, ya, kalau ditanya siapa yang paling berperan, saya rasa itu bukan sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Karena kalau dipotong salah satu, nggak akan ada juga Indonesia ini. Nggak ada pemerintahan, nggak ada rakyatnya, sama aja. Apa jadinya kan nggak ada juga. Itu Jadi artinya? pada dasarnya gimana? Itu artinya Pak Ganjar tetap tidak hanya kemudian berpatokan pada kader, partai politik yang mendukung, relawan juga pasti sangat butuh, begitu ya? Loh iya dong, kita kan saling membutuhkan, kita kan harus hand in hand bahasanya, bergotong royong untuk ya masing-masing saya dengan kandidat saya misalkan gitu. Saya juga pasti akan menggandeng yang di luar PDI Perjuangan. Belum tentu dia ya belum tentu dia tidak suka dengan PDI Perjuangan misalkan, tapi dia suka Ganjar terus kita larang gitu kan, nggak mungkin. Begitu juga sebaliknya misalkan dengan Pak Prabowo atau Pak Anies, itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu maksud kami bahwa hari ini tidak ada yang lebih penting dari bagaimana membawa iklim demokrasi ini menjadi lebih sehat. Ya lebih sehat dalam arti kata bahwa pelibatan seluruh elemen yang ada di dalam negara ini, pemerintah, ya kan, hari ini pemerintah yang akan datang dan masyarakat. Karena percuma juga gitu loh, relawan nggak bisa ngajak teman-temannya misalkan ke TPS gitu, ya nggak ada yang milih juga kan, gitu loh. Terus mau gimana? Ya, gitu. Bang Noel terakhir, relawan ini bekerjanya ada tataran perkotaan atau mungkin sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa, RT RW nggak sih? Ini kan sudah teruji 2 kali pemenangan Pak Jokowi. Ya. Nah, kalau kawan-kawan relawan tidak sampai turun ke tingkat RT sampai desa, ya nggak mungkin lah. Kita turun sampai kemenangan Pak Jokowi kan termanifestasi ketika kawan-kawan gerakan bawah tanahnya bekerja. Gerakan turun ke bawah lah kalau bahasa kawan-kawan. Atau door to door. Itu dilakukan oleh kawan-kawan relawan. Karena militansi kawan-kawan relawan ini kan mereka kan tidak partisan gitu loh. Jadi mereka nggak punya beban terhadap perintah-perintah partai atau aturan-aturan partai, regulasi dalam partai. Jadi memang mereka terbang aja bebas mana-mana. Singkatnya kita tidak bisa menegasikan kekuatan dari relawan, tapi yang paling penting adalah suara relawan terbelah seperti apa? Ya, suara relawan terbelah dalam konteks ini karena bagaimanapun juga gerbong pro keberlanjutan juga mengalami pembelahan. Ada satu gerbong dengan Mas Ganjar, sisi lain dengan Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu soal kemudian mana yang efektif, saya pikir ya bergantung pada kemudian di level mana jaringan relawan dioptimalkan oleh masing-masing capres, ataukah mereka tetap akan tunduk di bawah konstitusi partai atau aturan mekanisme partai. Saya pikir di level itu nanti ada pembuktiannya efektivitas di 2024. Baik, Mas Umam terima kasih dikasihkan masukan ya dari Mas Umam kepada Bang Noel. Bang Noel terima kasih, Mbak Rizky terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana, apakah kemudian nanti dari Pak Ganjar sendiri akan kemudian punya banyak jaringan relawan lainnya yang sebelumnya mendukung Pak Jokowi, pemirsa.